DPRD bersama Pemkot Kendari inspeksi mendadak, sidak, ke salah satu kantor pembiayaan yang menahan ijazah eks-karyawan, Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Kunjungan tersebut usai pihak DPRD Kendari melakukan rapat dengar pendapat dengan pengadu dan teradu mengenai penahanan ijazah tersebut. Pantauan tribunnews.ultra.com, tampak rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kendari Zulham Damu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kendari dan pengadu. Setibanya di kantor Leasing Jalan Made Sabara Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, mereka membahas penahanan ijazah ini. Setelah itu, pihak perusahaan kemudian langsung menyerahkan ijazah milik eks-karyawannya. Ketua Komisi I DPRD Kendari, Zulham Damu mengatakan kedatangan pihaknya ke perusahaan Leasing ini sebagai bentuk pengawasan. Terkait dengan aduan benda privasi yakni ijazah teman-teman yang di PHK, tadi dengan pihak perusahaan Leasing kita sudah diskusi dan alhamdulillah selesai dan tidak ada masalah, ujar Zulham, Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Meski demikian, kata Zulham hal ini menjadi catatan DPRD Kendari untuk ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, karyawan. Mungkin dalam waktu dekat perwaliyah yang akan keluar, karena ini kan sudah ada surat edaran, nanti setelah itu kita akan atur ke dalam perda, karena kota Kendari ini kan kota jasa, tuturnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kendari, Farida Agustina Muhsin mengapresiasi pihak perusahaan yang langsung menyerahkan ijazah dua eks-karyawan tersebut. Sudah disepakati karena sudah 3 kali mediasi untuk diselesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial, soal PHK. Dan untuk ijazah sudah clear, sudah dikembalikan, ujar Farida saat ditemui awak media. Ia pun memastikan sesuai aturan ketenagakerjaan tidak diperbolehkan pihak perusahaan untuk melakukan penahanan ijazah dengan alasan apapun. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian akan terus melakukan sosialisasi terkait larangan tersebut. Sementara, Kepala Human Capital PT Mandala Finance Cabang Kendari, Lukman menampik adanya penahanan ijazah sepihak. Lukman mengatakan ijazah tersebut sesuai kesepakatan bersama antara perusahaan dan karyawan untuk dititipkan ke perusahaan. Sebelum kita proses itu ada kesepakatan, ketika tidak bersedia untuk dititipkan, mungkin secara pertimbangan pribadi itu berhak untuk menolak. Dan itu tidak ada pemaksaan, ujar dia. Ia menambahkan pihak karyawan diberikan surat kesepakatan titipan ijazah ke perusahaan. Kesepakatannya itu menyerahkan ijazah ke perusahaan, ujarnya. Terkait dengan adanya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, pihaknya sudah mengarahkan kepada sejumlah kantor cabang untuk mengembalikan ijazah asli milik karyawan. Sudah kita arahkan agar mengembalikan ijazah asli karyawan, tuturnya. Penahanan ijazah. Oke, pertama Pak, tadi juga sudah kita diskusikan mengenai penahanan ijazah. Nah, sebelum saya jelaskan sedikit mengenai prosedur pada saat sebelum karyawan mendaftar dan sebelum menjadi karyawan Pak. Nah, memang sebelum kita proses itu ada kesepakatan. Ketika karyawan-karyawan tidak bersedia untuk dititipkan ijazahnya kan mungkin karena secara pertimbangan secara pribadi apa dan sebagainya, itu berhak untuk menolak. Tidak kita paksa. Bukan karena setelah menjadi karyawan terus kita minta dokumen pribadinya itu yang selama ini yang kita proses Pak. Jadi tidak ada pemaksaan, itu berdasarkan kesepakatan. Dan pada saat sebelum mereka bergabung juga pun ada surat, istilahnya surat terima pernyataan kesepakatan. Nah seperti itu. Kesepakatan itu seperti apa bunyinya? Apakah menyerahkan ijazah atau? Ya menyerahkan ijazah. Terus ya selama bekerja di sini. Tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Ya. Jadi setelah mereka mengundurkan diri, misalnya kan kalau dari peraturan Dinas Ketenagakerjaan juga kan ada mekanisme untuk karyawan mengundurkan diri, yang one month notice biasanya kan. Nah, jadi kayak contoh misalnya 1 bulan karyawan ini mengundurkan diri, itu kan proses untuk mencek fasilitas-fasilitas yang diberikan. Setelah mereka kembalikan itu kan ijazahnya mereka diberikan. Bang, secara aturan kan tadi sudah dijelaskan sama Ibu Kadis bahwa dalam prosesnya itu tidak boleh menahan ijazah.
ataupun menggunakan ijazah asli. Itu seperti apa aturan ini yang dibuat Mandala ini, turunannya dari mana? Oke, pertama Pak, ya mengenai ijazah. Nah, ini kan surat edaran yang dikeluarkan dari Kementerian Ketenagakerjaan baru kan di tanggal 20 kemarin. Kalau misalnya sudah ada peraturan yang baku mengenai undang-undang itu kan tidak perlu surat edaran. Jadi artinya baru dispesifikan di tanggal 20 kemarin itu bahwa tidak boleh perusahaan menahan ijazah. Nah, jadi kita setelah terima surat edaran itu, perusahaan juga sudah mengeluarkan internal memo kepada semua cabang untuk karyawan yang ada ijazahnya di kantor itu dikembalikan semuanya. Dan itu sudah berlangsung. Surat edaran itu kan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berarti kan di Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak sudah diwanti-wanti tidak boleh ada penahanan ijazah. Tapi kenapa pertimbangannya pihak Mandala Finance melakukan penahanan ijazah? Oke, kalau mengenai secara pertimbangan Pak ya. Nah, pertama kita kan istilahnya perusahaan pembiayaan Pak. Ini kan seragam saja ini rawan untuk disalahgunakan. Ketika misalnya karyawan ada yang misalnya masuk terus dikasih seragam, besoknya tiba-tiba misalnya keluar, ini seragam meskipun sudah tidak berstatus sebagai karyawan rawan untuk disalahgunakan. Kayak contoh Berarti misalnya, pertimbangannya penyalahgunaan. Berarti dituntaskan dulu di kantor, ternyata, apa semua baru dikasih jasa. Makanya kayak identitas ID card, terus ini itu dikembalikan terus kita kasih secara. Berarti untuk kasus yang hari ini Hasil pertemuan hari ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah hari ini hasil pertemuan kita dengan pihak perusahaan Mandala Finance Company. Kemudian kita juga didampingi oleh Bapak Ketua Komisi Persatuan Teman-teman. Sudah disepakati bahwa karena sudah 3 kali dilakukan mediasi antara pihak pekerja dengan pemberi kerja tidak ada kesepakatan, maka nanti akan diarahkan kepada ke PHI nanti selanjutnya. Kalau terkait ijazah tadi itu seperti Sudah apa clear, sih, Pak. Bu? Sudah clear, sudah diselesaikan di hari ini. Pak, sudah dikembalikan? Sudah dikembalikan Bu, semua. terkait aturan ketenagakerjaan seperti apa menilai itu? Apakah memang harus ada penahan, maksudnya harus memakai ijazah asli atau di dalam aturan itu bisa menggunakan ijazah fotokopian yang dilegalisir? Sebenarnya mekanisme itu sebenarnya aturannya sama dengan pemberi kerja di tempat lain, termasuk kita di pemerintahan ya. Ketika kita melakukan pengajuan untuk bekerja di suatu perusahaan kan mintakan ijazah. Sebenarnya ijazah itu bisa digunakan, tetapi bisa ijazah yang difotokopi dan legalisir. Untuk ijazah asli sebenarnya tidak. Tidak ada. Ibu, Berarti artinya kan ini bukan hanya ini saja. Pada Iya. praktiknya itu banyak mau finance mau usaha apapun itu menahan ijazah asli. Itu Dan akan bukan kita hanya kali lakukan ini. sosialisasi selanjutnya, Sosialisasi. kemudian lakukan pengendalian dan evaluasi berkaitan ini. Itu kan langkah persuasifnya seperti Iya, itu. Ini kan sepertinya sudah terjadi. Kalau masih ditemukan Ibu seperti apa? Langkah dari itu akan dinas. kita tindak lanjuti selanjutnya ya. Tindak lanjutnya Kita- seperti kita- apa? Kita akan pelajari berkaitan dengan regulasi undang-undangnya dulu ya. Iya. Seperti itu. Tapi pada dasarnya memang tidak dibolehkan. Seharusnya kan sampai kita di pemerintahan juga ya ketika mengajukan untuk bekerja dimanapun juga harusnya memang fotokopi jasa yang dilegalisir secara keabsahannya. Ya. berarti ada dugaan pelanggaran ke situ, Bu? Karena sudah dipahami kan mereka sudah menganggap Pak sudah diselesaikan, saya kira sudah tuntas di perusahaan. Sudah ya. tuntas. Ya. Berarti ada catatan tuh kalau ke depannya masih ada seperti ini. Kalau untuk catatan mereka di sini ya pasti akan memberikan rekomendasi tidak diulangi seperti itu lagi. Ya. Kecuali untuk Dari dinas berarti ada catatan untuk Iya, untuk pihak menyampaikan Mandala mereka Finance untuk untuk selanjutnya tidak melakukan tidak hal melakukan seperti ini. hal Oh, iya. Bang, dari bentuk pengawasannya gimana, Pengawasannya Bang? seperti apa, Bang? Untuk pengawasan DPR, Siap, ya. ya pastinya kita sampaikan kepada OPD teknisnya. Dan ini yang kita lakukan hari ini, datang ke Mandala, ini bentuk pengawasan kita secara kolaborasi dengan teman-teman OPD menyangkut tentang adanya aduan penanganan yang sifatnya privasi atau hak benda privat ya dari tenaga yang teman-teman yang di PHK begitu. Jadi tadi juga dengan pihak Mandala kita sudah diskusi, kita sudah sampaikan dan kita sudah jelaskan semuanya. Alhamdulillah ya Pak, ini berjalan tuntas dan selesai, tidak ada masalah. Yang sifatnya barang privasi itu dikembalikan, sudah dituntaskan. Bang, ini kan sudah 2 kali. Pertama itu damai juga begitu, habis itu Mandala juga seperti itu. Langkah kolaborasi yang dilakukan DPR sama Dinas Ketenagakerjaan seperti apa itu? Langkahnya pertama satu pengawasan ya. Pengawasan itu kan berjenjang dia, tidak langsung kita sanksi ya. Harus ada teguran atau apa. Tapi yang namanya sudah ada surat edaran, habis itu ada peraturan menteri, memang nantinya itu pasti kita akan sanksi. Tapi kita melihat dulu kondisinya, kita akan evaluasi dulu ya. Karena seperti tadi bahwa ada hal-hal yang sifatnya
persoalan hubungan industrial itu butuh kajian. Gitu. Apakah perlu ada regulasi baru yang mengatur ini, Bang? Regulasi baru ini sementara kita susun, tapi saya sebagai ketua komisi 1 memastikan akan ada, mungkin dalam bentuk yang paling dekat itu mungkin bukan di Perwali. Ya, karena kenapa sudah ada surat edaran. Habis itu sudah ada juga payung hukum yang lebih tinggi. Ada peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang hak-hak pribadi. Itu tidak boleh dilakukan penahanan. Nah, dari dasar itu kita akan bentuk perwalinya, perdanya. Ini kita anggap penting karena kenapa kota Kendari ini kota jasa. Yang hampir semua itu punya kaitan tentang hubungan perindustrian. Begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.